Selamat siang, perkenalkan nama saya Irawan Dipurba, kelas PJKR 3E 2019, NIM 61933111028. Mata kuliah pengembangan kurikulum Penjes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang silabus. Baik, yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan, yang pertama dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, yang kedua dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, yang ketiga pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, yang keempat dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, yang kelima dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh, holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak boleh dipisahkan dengan ranah lainnya. Desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat tentang 1. Identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas yang pertama identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema. Yang ketiga kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama alokasi waktu dan jam tatap muka pembelajaran. Yang kedua rombongan belajar. Yang ketiga buku teks pelajaran. Yang keempat pengelolaan kelas dan laboratorium. Selanjutnya penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Pengawasan dan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Baiklah, demikianlah hasil paparan saya tentang silabus. Saya ucapkan terima kasih.